Di video kali ini, gue akan sharing 10 tips and trick yang perlu kalian ketahui untuk memaksimalkan penggunaan Adobe InDesign. Kalian akan belajar berbagai macam skill seperti membuat highlight di teks otomatis, ekspor file ke format PPT yang bisa diedit, hingga membuat QR code di Adobe InDesign yang tentunya semua otomatis. Hey guys, gue Kemal the Killer dan langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama adalah membuat highlight text. Nah, di sini kita pilih dulu teks yang ingin kita highlight. Contohnya adalah si bagian ini aja. Kemudian teman-teman ke bagian atas ini dan klik aja bagian yang ini, underlines ya. Terus kemudian kita akan munculkan optionnya dengan cara klik Alt pada keyboard dan diklik si underline-nya ini. Nah, di sini akan muncul si option dari underline-nya. Teman-teman tinggal centang bagian preview sini biar kelihatan ya hasil nanti akan seperti apa. Terus kita ganti warnanya dari hitam misalnya ke warna kuning. Nah, setelah itu si weight-nya atau si ketebalan underline-nya itu kita pertebal ya. Kira-kira seperti ini. Ini bisa kelihatan ya. Ini gue zoom dulu. Nah, bisa kelihatan ya, ini adalah si underline-nya. Kemudian, kita akan buat si underline ini seolah-olah adalah sebuah highlight. Nah, caranya gimana? Caranya kita ubah si offset-nya. Jadi ini kita kurangi offset-nya sehingga si underline-nya ini bukan berada di bawah teks, melainkan dia berada di tengah teks atau menutupi teksnya. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini dan ini kita pertebal lagi aja biar keseluruhan teksnya itu tertutupi dengan underline. Kalau sudah ya kita tinggal klik OK. Tada! Nah, bisa lihat kan? Ini langsung seperti seolah-olah teksnya itu ter-highlight. Nah, biar kita bisa memakai highlightnya terus-menerus, kita akan save highlight ini menjadi karakter styles ya. Caranya kita seleksi si teks yang ter-highlight tadi, kemudian buka panel karakter styles dan tinggal klik plus tanda di sini aja. Dan ketika kalian pengen nge-highlight teks lainnya, teman-teman tinggal pilih teksnya, hop, dan langsung aja pilih karakter styles yang tadi dibuat. Tada! Langsung deh, teks akan ter-highlight. Mantap! Selanjutnya adalah color theme tool. Nah, di sini contohnya gue itu punya gambar ya. Dan di sini gue pengen mengambil palet warna dari gambar sini dan gue masukkan ke swatches gue yang ada di sebelah kanan sini. Sebenarnya gue bisa sih ngambil warnanya itu pakai eyedropper tool di bawah sini. Ini kita klik aja eyedropper toolnya ke warna yang ingin kita ambil, kita klik, kemudian gue tinggal pencet plus di sini untuk nambah warnanya ke swatches gue. Tapi kan di sini warnanya ada banyak ya, dan kalau gue satu-satu nge-swatchesin plap 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 itu akan makan waktu lama. Nah, di sini ada tools yang namanya adalah si color theme tool ya. Dia berada di bawah si eyedropper tool ini. Kita tinggal klik tahan aja eyedropper tool dan pilih si color theme tool. Nah, di sini kita tinggal klik aja artwork yang ingin kita ambil color paletnya. Kita sekali klik dan langsung si color theme tool ini akan mengambil warna-warna yang sesuai dengan palet warna si gambar kita. Di sini kalau kita pencet sini, kita bisa ngeliat juga berbagai macam atau jenis warna sesuai dengan moodnya. Jadi ada colorful, dark, dan juga muted. Dan kalau sudah kita ingin memasukkan mereka semua ke sini, kita nggak perlu klik satu-satu, tinggal klik bagian ini aja, add this theme to swatches, dan tada, langsung deh masuk warna-warnanya ke swatches gue tanpa gue harus bolak-balik ngeklik si artworknya ini. Mantap. Yang selanjutnya adalah ternyata kita itu bisa membuat dua page yang ukurannya berbeda dalam satu file ya. Nah, contohnya di sini gue itu punya file ukuran A5 dan gue mau buat satu page lagi yang di sini ukurannya adalah 2 kali ukuran A5 jadi A4 ya. Ini semacam misalnya di sini gue pengen buku ini pop up gitu ya, ada keluar ke sebelah kanannya. Nah, untuk ngeganti ukuran file yang ada di halaman nomor 2 itu caranya teman-teman ke bagian sini pilih aja yang page tool. Kemudian teman-teman ke bagian sini, ini adalah ukuran kertasnya ya. Di sini contohnya karena kita mau jadi A4, ini tinggal kita kali 2 aja ke bagian kanan. Ini kita kali 2 di bagian sini dan kita enter dan tada, kita mempunyai dua ukuran yang berbeda dalam satu file Adobe InDesign. Ini juga berguna banget misalnya teman-teman itu mau ngeprint atau mau ekspor berbagai macam ukuran desain. Contohnya di sini misalnya cover buku, di sini ada kartu nama gitu ya, kemudian di sini ada undangan dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan metode seperti ini. Nah, selanjutnya yaitulah data merge. Nah, data merge ini sama seperti yang ada di Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop, tapi ini ada di Adobe InDesign. Nah, di sini gue tuh udah nyiapin ya tempat-tempatnya buat nama, alamat, dan kota. Contohnya ini kita mau bikin semacam kayak undangan gitu. Nah, untuk data-datanya kita akan masukkan dari sini, dari Google Sheet ya. Sebenarnya ini bebas, teman-teman bisa pakai Microsoft Excel atau pakai Google Sheet. Tapi gue sih lebih suka pakai Google Sheet karena untuk meminimalisir error dari si file CSV-nya. Nah, setelah udah kita punya file seperti ini ada nama, kemudian ada alamat dan ada kotanya. Kita
klik file dan kita save ya file ini ke dalam format CSV, karena format inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam file Adobe InDesign kita. Kemudian di file Adobe InDesign kita, teman-teman tinggal ke bagian Window, kemudian Utilities, dan buka aja si panel Data Merge ini. Nah, di sini teman-teman akan memasukkan datanya dulu ke dalam Adobe InDesign. Caranya dengan klik si garis hamburger ini, kemudian pilih yang Select Data Source. Pilih si nama undangannya, yang tadi filenya, formatnya juga .csv, kemudian klik Open. Nah, langsung di bagian sini itu nanti ada apa ya? Ada header-header dari file yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kan kita ada header nama, alamat, dan juga kota. Di sini bisa lihat ya, nama, alamat, dan kota. Dan kita akan memasukkan si header-header ini ke dalam kotak yang sudah kita sediakan ya. Jadi ini sebenarnya isinya bebas apa aja. Ini kita delete. Kemudian teman-teman klik aja di bagian nama ini 2 kali untuk masukin namanya. Kemudian alamat juga sama seperti itu. Klik 2 kali, delete. Klik 2 kali. Dan di bagian kota juga sama, kita delete dan kita klik si bagian kotanya. Nah, untuk ngelihat apakah ini sudah masuk dengan benar, teman-teman klik aja di bagian preview. Di sini kita bisa ngelihat ya bahwa file-filenya itu sudah terinput dengan benar. Ini yang nomor 1, ini yang nomor 2, dan ini yang nomor 3. Dan file-file ini sudah siap untuk diekspor. Selanjutnya yaitu adalah membuat table of content atau daftar isi secara otomatis. Nah, cara bikin daftar isi secara otomatis di Adobe InDesign itu sebenarnya konsepnya sama seperti bikin daftar isi yang ada di Microsoft Word. Jadi sebelum kita bikin daftar isi, pastikan teman-teman itu mempunyai paragraph styles yang ter-apply di beberapa teks. Contohnya di sini gue meng-apply semacam header gitu ya di teks sebelah sini, kemudian ada header sebelah sini, dan juga ada subheader di sebelah sini ya. Nah, nanti si header-headernya ini akan kita masukkan ke dalam daftar isinya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman buat text box dulu seperti ini, kemudian text boxnya teman-teman klik dan teman-teman ke bagian layout dan pilih aja table of content. Nah, di bagian table of content ini, di bagian kanannya ini adalah list dari paragraph styles yang teman-teman buat. Nah, di sini teman-teman pilih aja nih paragraph styles mana yang ingin masuk ke dalam daftar isi. Contohnya tadi yang warna hijau ini itu adalah heading 1 IND. Ini kita klik aja dan kemudian gue klik add di bagian sini. Kalau sudah selesai, teman-teman gak usah khawatir dengan option di bawah sini, itu nanti bisa diatur. Itu teman-teman tinggal klik oke aja dan tada! Daftar isi otomatisnya langsung terbuat. Dan kalau misalnya ini judulnya kita ganti, misalnya di sini jadi pendahuluan dari segala semuanya. Ya, ada ianya. Untuk menggantinya, ini kan nggak terupdate secara otomatis ya. Teman-teman bisa klik aja si text boxnya ini, kemudian ke bagian layout dan pilih aja update table of content. Dan tada! Nih bisa dilihat. Si pendahuluan dari segala semuanya itu jadi ada tambahan ianya di belakang. Dan nomornya ini tentunya otomatis. Jadi kalau ada penambahan, ada pengurangan atau perpindahan si paragraph styles ini, tentunya nomor-nomornya juga akan berubah. Mantap. Gampang banget kan? Selanjutnya yaitu adalah membuat QR code secara gratis dan otomatis. Sebenarnya nggak otomatis juga sih di Adobe InDesign. Nah, jadi Adobe InDesign ini juga bisa membuat QR code ya. Jadi teman-teman nggak usah keluar atau pergi ke website yang aneh-aneh, cukup di Adobe InDesign aja. Jadi contohnya di sini adalah cara membuat lemper dan gue ingin memberikan QR code gimana caranya ngebuat lemper tapi bentuknya dalam video. Nah, cara membuat QR code-nya itu teman-teman tinggal ke bagian objek lalu pilih aja yang generate QR code. Nah, di bagian type ini teman-teman pilih aja, ini ada berbagai macam ya, ada email, business card, text message. Kita di sini karena kita pengen langsung ke video YouTube, kita pilih aja yang web hyperlink, kemudian dipaste aja si video YouTube-nya. Kalau udah kita klik OK, kemudian ini diklik and drag aja buat ukuran dari si QR code-nya dan tada, jadi deh. Coba deh ini teman-teman scan, bener nggak? Ini adalah video gimana caranya membuat lemper. Ini adalah clipping mask. Sebenarnya bukan ke clipping mask sih, lebih tepatnya adalah membuat efek seperti menggunakan clipping mask. Nah, di sini contohnya gue tuh pengen nampilin bagian orang yang hormatnya aja di bagian sini gitu ya. Di sini gue mempunyai background ya yang berwarna pink juga. Terus kemudian gue akan bikin objek baru yaitu adalah ellipse tool. Kita klik and drag aja seukuran orang yang hormat ini. Nah, ini biar kelihatan gue kasih outline hitamnya seperti ini. Kemudian ini si gambarnya itu kita taruh bawah dengan cara komen kemudian bracket buka. Oke, jadi pastiin dia si gambarnya itu tadi di bawah background kita, background pink ini. Kemudian teman-teman ke window Pathfinder atau di sini window, kemudian bagian object and layout, kemudian pilih aja Pathfinder. Nah, kemudian kita seleksi aja si lingkaran dengan si background kita. Kita tahan shift ya, lingkaran, kemudian background kita. Lalu teman-teman pilih aja si subtract ini ya dan kita klik. Tada! Nah, bisa kelihatan kan? Ini seperti menimbulkan efek clipping mask. Padahal ini bukan clipping mask, alias
kita itu membolongi si bagian background kita dengan lingkaran yang telah kita buat tadi gitu. Tapi efeknya seperti clipping mask kan. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahin aja teks-teks di atasnya atau di bawahnya atau di kiri kanannya biar gambarnya makin menarik. Nah, selanjutnya yaitu adalah memaksimalkan penggunaan parent page. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau di parent page itu kalau kita naruh teks ya, misalnya di sini kita taruh teks, itu tuh kan di filenya kita tuh nggak bisa ngubah si teksnya ini ya. Nah, ternyata tuh ada caranya biar kita bisa ngedit si bagian teksnya ini. Contoh di sini gue tuh pengen ya di setiap halamannya itu ada judul dan ada isi teksnya. Tapi kan capek ya kalau misalnya gue kopas seperti ini di setiap halaman. Nah, gue tuh pengen pakai parent page biar gue bisa membuat template judul dan isi teksnya di masing-masing halaman dengan otomatis. Ini caranya kita pilih dulu si judul dan teksnya, kemudian teman-teman masuk ke bagian parent page ini klik 2 kali. Lalu kita paste aja dan ini kita hapus ya dalemannya gitu ya biar nggak ngotor-ngotorin nanti di dokumen kita. Nah, setelah selesai kita kembali ke halaman 4 dan 5. Bisa dilihat ya di sini ada text box ya, text box yang sebenarnya bisa kita pakai tapi kok nggak bisa diklik kan karena dia dari parent page. Nah, gimana caranya biar bisa diklik? Itu teman-teman tinggal tahan aja shift kemudian control ya, atau shift kemudian command di Mac. Itu kita klik aja si text box ini, text box atas dan text box bawah. Maka si text box yang tadi ada di parent page itu akan terlepas dari parent page dan kita bisa mengedit si text boxnya. Dan bisa dilihat juga nih, teks yang berada di dalam text box ini atau styles yang berada di text box ini itu mengikuti dengan styles yang kita masukkan di dalam parent page ini. Jadi di sini gue tinggal ngasih judul barunya aja seperti ini dan gue memasukkan konten yang ingin gue masukkan di bagian sini dengan gampang. Tada! Dan kalau gue bikin halaman baru, ya dia langsung ada template-nya seperti ini. Gue tinggal shift kemudian komen ya, kita klik shift kemudian komen, kemudian kita klik dan kita bisa langsung mengisi konten-kontennya seperti yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah ngebuat file InDesign ini ke format PPT yang bisa diedit. Nah, di sini bisa dilihat ya, gue udah punya contoh brand guideline ala-ala ya dengan header seperti ini, kemudian ada teksnya dan ada background seperti ini. Nah, ini caranya kita ekspor dulu dia ke PDF. Jadi kita klik ekspor, kemudian kasih nama misalnya di sini brand guideline, pilih formatnya yang print, kemudian kita klik save ya. Dan di sini settingannya pastiin hyperlinknya itu dinyalain. Kalau enggak ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Dan pilih yang presetnya adalah press quality ya. Kemudian klik export. Nah, lalu teman-teman buka website aja yang namanya I Love PDF. Di sini teman-teman pilih yang convert PDF ke PowerPoint nih, yang bagian sini ya. Kemudian kita pilih filenya, kita pilih si brand guideline. Kita klik open, langsung kita pencet convert to PPTX. Nanti si I Love PDF ini akan mengkonvert file PDF dari InDesign kita ke format PowerPoint-nya. Ini kita tinggal tunggu aja, kalau udah selesai tinggal kita download. Nah, ini sudah selesai, kita download. Nah, ini dia hasil yang sudah terdownload ya. Tadi itu ukurannya 25 KB, sekarang jadi 24 KB. Ini kalau kita klik 2 kali, kita buka dia di PowerPoint, maka hasilnya adalah tada! Nih, bisa lihat ya. Tuh, si headernya tadi masuk, kemudian di sini backgroundnya juga masuk, teks-teksnya juga masuk. Mungkin akan ada perlu penyesuaian sedikit di bagian font-fontnya ya, karena ya kadang sih nggak kebaca aja fontnya gitu. Tapi bisa lihat di sini semuanya bisa diedit mulai dari teks-teksnya, kemudian sampai dengan si master slide-nya seperti ini. Nih, lihat nih, bahkan dia bisa tahu tuh kalau si background ini itu masuknya di master slide gitu ya. Mantap nggak tuh? Selanjutnya yaitu adalah teks surat tapi mengikuti bentuk dari objeknya. Nah, biasanya kan kalau teks surat itu bentuknya seperti ini ya. Mana ini kita pinggirin dulu, kemudian kita pilih teks surat ya. Biasanya kan bentuk teks surat itu seperti ini ya, akan kotak-kotak seperti ini ya. Mau dia kalau shape-nya kotak dia akan kotak, atau kalau misalnya shape-nya bulat dia juga akan kotak seperti ini. Nah, di Adobe InDesign kita juga bisa membuat si teks suratnya ini bentuknya adalah lingkaran ya, atau mengikuti bentuk objek yang ada di sini. Contohnya di sini ya. Di sini kita bisa lihat ini adalah objek vektor atau linked object juga, dan di sini bentuknya itu adalah lingkaran ya. Dan gimana caranya biar teks surapnya itu bentuknya lingkaran? Teman-teman tinggal ke bagian properties dan di bagian teks surap sini pilih aja yang ini, wrap around object shape ya. Setelah kita klik dan tada, nah dia tuh langsung ya otomatis ini mendeteksi bahwa si objek ini itu adalah bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi kalau dia misalnya mendeteksi dia bentuknya lingkaran, maka si teks wrapnya itu akan bentuk lingkaran. Nggak percaya ya? Nih kita bikin misalnya bentuknya adalah polygon. Nah ini kan, ini bentuknya polygon seperti ini ya. Kalau kita pakai teks wrap biasa, dia akan teks wrapnya kotak seperti ini. Tapi kalau kita pilih ini teks wrap around object shape, nah bisa dilihat teks wrapnya bentuknya seperti poligon yang ada di bagian sini. Ujung-ujungnya langsung nempel di bagian sini. Mantap, langsung bisa berkreasi lebih kreatif.
eksklusif. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killer pada video kali ini. Ini dia. Nah, ini dia bonus tips buat teman-teman yang nonton sampai detik ini. Jadi di Adobe InDesign itu ada fitur search ya. Nah, fitur search ini sangat sakti banget. Nggak hanya kita bisa mencari sebuah teks gitu ya. Misalnya di sini gue mencari teks menemukan gitu. Tapi kita juga bisa mencari file dengan format tertentu. Contohnya di sini gue ingin nyari teks ya dengan format italic. Di sini kan ada yang formatnya italic ya, atau enggak yang formatnya bold ya. Contohnya di sini gue pengen cari yang formatnya italic. Jadi teman-teman tinggal buka aja panel find atau change ini dengan cara Command F pada Mac atau enggak Control F pada Windows. Kemudian di bagian find format itu kita pilih aja, misalnya di basic karakter formatnya font style yang kita pilih yang italic ya. Setelah itu kita klik OK, dan kalau kita klik find next, ini pasti yang pertama kali kepilih itu adalah di bagian atasnya sini, atau kalau dari sini ya mungkin di bagian harimaunya. Kita coba ya, find next tuh, itu kan harimau, dan selanjutnya adalah burung-burung pasti nih. Find next tuh, burung-burung. Kita find next lagi. Tuh, semut. Semua yang di highlight di sini itu adalah teks yang formatnya italic. Gimana kalau kita pengen cari yang formatnya bold ya? Ini kita find formatnya kita hapus. Kemudian kita cari lagi yang formatnya adalah bold. Di sini font stylenya pilih aja bold. Kita klik OK. Dan kalau kita klik find next, loh, peran penting. Padahal di bawahnya sini, nah di bawahnya sini itu ada italic, tapi yang ke select itu adalah peran penting karena kita akan mencari file yang bentuknya bold ya. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan fungsi pencarian ini di Adobe InDesign bukan hanya untuk mencari teks, tapi juga untuk mencari teks dengan format tertentu. Mantap Adobe InDesign ini. Jadi itu dia 10 tips and trick agar kalian bisa memaksimalkan penggunaan Adobe InDesign kalian. Kira-kira ada yang kelewatan nggak ya? Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut tentang Adobe InDesign, kalian bisa cek playlist belajar Adobe InDesign untuk pemula. Playlistnya ada di atas ini atau di kolom deskripsi di bawah sini. Begitu aja dari gue, saya Kemal Killer, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada 2 penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.